Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth terhadap Financial Distress pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai tahun 2022. Sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Zefira Sakina dengan NPM 2062201011 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Kota Bengkulu. Baiklah, di presentasi kali ini saya akan memaparkan 3 materi dari pendahuluan, studi pustaka, dan metodologi penelitian. Ketidakpastian ekonomi suatu negara dapat menimbulkan krisis keuangan. Hal itu tentunya dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan, baik itu perusahaan yang besar maupun perusahaan yang kecil. Ketatnya persaingan untuk menguasai pasar dunia membuat perusahaan harus menghadapi resiko yang tinggi hingga menyebabkan kesulitan keuangan. Kenyataannya, tidak semua perusahaan dapat mewujudkan hal tersebut karena masih banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan akibat dari permasalahan financial distress. Financial distress inilah yang didefinisikan sebagai penurunan keuangan sebelum menuju kebangkrutan. Di Indonesia sendiri, salah satu hal yang menyebabkan perusahaan mengalami financial distress yaitu kurangnya penerapan good corporate governance yang mendasarinya, terutama pada bagian kepemilikan manajerial. Penerapan good corporate governance, perusahaan pun harus memahami mengenai pembayaran kewajiban yaitu leverage. Leverage merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut mampu membayar kewajibannya. Dan apabila suatu perusahaan tidak dapat membayarkan kewajibannya, maka perusahaan tersebut pasti akan mengalami financial distress. Selain rasio keuangan, sales growth juga menjadi alat ukur untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut bisa mengalami financial distress atau tidak. Sales growth ini memberikan gambaran kepada perusahaan tersebut mampu menjual produknya dari tahun ke tahun sesuai dengan target yang telah direncanakan. Perusahaan yang pertumbuhan penjualannya positif, maka cenderung akan bisa mempertahankan usahanya. Namun, jika perusahaan yang penjualannya negatif, maka akan cenderung lebih mudah terkena kebangkrutan atau financial distress. Selanjutnya, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ini menggambarkan seberapa besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, di mana total aset yang besar akan memberikan sinyal yang positif kepada kreditur dan investor, sebab perusahaan akan lebih mudah melakukan diversifikasi dan melunasi kewajibannya di masa yang akan datang. Baiklah, selanjutnya rumusan masalah. Di sini saya memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap financial distress? Yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap financial distress? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap financial distress? Dan yang keempat, apakah sales growth berpengaruh terhadap financial distress? Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh dari kepemilikan manajerial terhadap financial distress. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari leverage terhadap financial distress. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh dari ukuran perusahaan terhadap financial distress. Dan yang keempat, untuk mengetahui pengaruh dari sales growth terhadap financial distress. Identifikasi masalah yang saya temui, yang pertama yaitu perusahaan masih banyak mengalami financial distress. Kedua, adanya hasil yang tidak konsisten pada penelitian sebelumnya. Ketiga, kurangnya pengendalian internal dan eksternal dari para manajer sehingga tidak bisa memprediksi kebangkrutan. Dan yang terakhir, perusahaan tidak memperhatikan pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun. Selanjutnya, batasan masalah. Agar tidak meluas, peneliti hanya membatasi financial distress yang diukur menggunakan Allman Z-score. Selanjutnya, kepemilikan manajerial yang diukur dengan saham yang dimiliki oleh manajer pada periode tertentu dibagi dengan saham yang beredar pada periode tertentu.
Leverage diukur menggunakan Debt-to Asset Ratio. Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natura dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Sales growth diukur dengan menggunakan hasil penjualan tahun ini dan tahun lalu. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis, peneliti berharap jika penelitian ini dapat menjadi sumber referensi terhadap penelitian selanjutnya. Manfaat praktis untuk investor, peneliti berharap jika penelitian ini bisa memberikan informasi kepada investor sebelum mengambil keputusan untuk berinvestasi di perusahaan yang ingin diinvestasikan. Peneliti berharap para manajer dapat memahami masalah-masalah yang terjadi sebelum perusahaan itu mengalami financial distress. Bagi akademis, peneliti berharap jika penelitian ini bisa menjadi panduan atau acuan untuk memahami kepemilikan manajerial, leverage, ukuran perusahaan, sales growth, dan financial distress. Materi selanjutnya yaitu studi pustaka. Teori agensi membahas mengenai hubungan antara prinsipal dengan agen. Shareholder merupakan pihak yang memberikan wewenang kepada agen agar bekerja sama atas nama prinsipal. Sedangkan manajer mendapat amanat untuk menjalankan suatu perusahaan. Financial distress merupakan peristiwa penurunan kinerja perusahaan secara terus-menerus sehingga menyebabkan kebangkrutan. Manajerial yaitu saham yang dimiliki oleh manajer dari saham perusahaan yang dikelola. Leverage merupakan rujukan pada utang, di mana di dalam dunia bisnis, leverage ini merupakan seperti pinjaman yang digunakan oleh perusahaan untuk membeli peralatan dan kebutuhan perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset yang lebih besar kemudian melakukan diversifikasi dan cenderung lebih kecil untuk mengalami kebangkrutan. Merupakan yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan penjualan di masa yang akan datang. Pun peneliti mencantumkan penelitian terdahulu, di mana dari Gita Anggraini tahun 2020 dengan judul Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Financial Distress. Di dalam penelitian ini, peneliti nyatakan jika kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap financial distress. Ada penelitian terdahulu dari Della Putri dan Lilis Ardini tahun 2020, di mana dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan dan Ukuran Perusahaan terhadap Financial Distress. Siti menyatakan jika variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap financial distress. Dan yang terakhir dari Andre Wijaya Saputra dan Susanto Salim tahun 2020 dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Firm Size, dan Sales Growth terhadap Financial Distress. Peneliti menyatakan jika sales growth tidak memiliki pengaruh terhadap financial distress. Sangka konseptual dari variabel X1 yaitu kepemilikan manajerial, X2 leverage, X3 ukuran perusahaan, X4 sales growth, dan Y yaitu financial distress. Materi selanjutnya yaitu metode penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data dari situs resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, dan waktu penelitiannya itu dilakukan pada bulan April hingga Juli 2023. Berdasarkan jenis data dan analisis yang digunakan, penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif karena mengacu pada perhitungan data yang berupa angka. Populasi dan sampel. Populasi didefinisikan sebagai jumlah unit atau sifat yang akan diteliti. Jika populasinya luas, maka peneliti harus menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti. Sampel merupakan sebagian dari populasi yang memiliki sifat atau karakteristik yang sama dari populasi yang diwakili pada penelitian ini. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan adalah dokumentasi karena menggunakan data sekunder. Data yang digunakan melalui studi empiris dan studi pustaka, di mana studi empiris ini
melalui data yang ada di Bursa Efek Indonesia atau situs resmi perusahaan masing-masing, dan studi pustaka ini diambil dari artikel, jurnal, dan buku yang pembahasannya sama dengan penelitian kali ini. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Saya menggunakan beberapa teknik. Yang pertama yaitu uji statistik deskriptif. Uji analisis statistik deskriptif ini bertujuan untuk mencari nilai cenderung terpusat dari variabel-variabel independen dan dependen. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk mencari penyimpangan dari pengujian hipotesis. Selanjutnya, analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui arah atau seberapa besar pengaruh dari variabel independen dan variabel dependen. Uji T. Uji T ini digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dari nilai yang diperkirakan dengan nilai hasil perhitungan statistika. Terakhir adalah uji F. Uji F ini digunakan untuk mengetahui apakah terjadi kelayakan atau pengaruh secara simultan antara variabel independen dan variabel dependen. Baiklah, itu tadi presentasi dari seminar proposal yang saya teliti. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.